Ya, shalom. Semangat terus, terus semangat. Bersama saya David Ari, kita akan belajar sedikit dari bagian-bagian di dalam Alkitab firman Tuhan untuk kita terus dikuatkan, karena di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah keadaan yang berubah, di tengah masalah yang terjadi, di tengah dunia yang bergoncang, hanya satu yang tidak pernah berubah, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, program ini tidak bertujuan untuk kita tidak realistis bahwa keadaan terjadi masalah fakta dan pergumulan sakit penyakit, ekonomi, keadaan keuangan yang tidak menentu. Program ini ada untuk kita belajar kenapa kita harus semangat dan terus semangat, karena firman itu tetap untuk selama-lamanya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang satu tema yang hari-hari ini sedang kita rayakan, yaitu Paskah. Judul renungan kita hari ini, From Passover to Pentecost. Dari Paskah menuju kepada Pentakosta. Alkitab kita ini terdiri dari dua perjanjian, yaitu perjanjian lama Old Testament dan perjanjian baru New Testament. Nah, kita akan belajar Paskah menurut Old Testament atau perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, Paskah adalah peringatan orang Yahudi, orang Israel yang keluar dibebaskan dari tanah perbudakan, yang pada saat itu tulang terakhir anak sulung mati, kemudian mereka yang ada tanda darah di pintu rumah mereka diluputkan. Jadi Paskah di dalam perjanjian lama adalah peringatan lepasnya bangsa Israel dari perbudakan dosa. Di dalam perjanjian lama, Paskah sering disebut dengan hari raya roti tidak beragi. Nah, kemudian kalau berbicara Pentakosta, di dalam perjanjian lama Pentakosta adalah hari ke-50. Jadi Pentakosta itu dirayakan 50 hari setelah Paskah. Nah, Pentakosta dalam perjanjian lama adalah peringatan orang Israel ketika mereka menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Di Bilangan pasal 28 ayat yang ke-26 sampai 30, di situ diajarkan oleh firman Tuhan untuk orang Israel merayakan Pentakosta. Dalam perjanjian lama sering disebut dengan hari raya panen atau hulu hasil atau buah bungaran atau Shavuot. Jadi Paskah adalah kelepasan dari perbudakan Mesir, dan Pentakosta adalah diberikan firman oleh Tuhan, hukum Taurat. Nah, di dalam perjanjian baru, Paskah tidak jauh berbeda dalam perjanjian lama, yaitu kita dilepaskan dari perbudakan dosa untuk kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Berpaskah dalam perjanjian baru adalah peringatan akan kematian, penyaliban Tuhan Yesus, yang kemudian bangkit pada hari ketiga dan juga akhirnya naik ke surga. Dan ini diperingati oleh setiap kita, dan seharusnya ini menjadi hari raya penting buat hidup kita, karena tanpa Paskah nggak ada kita hari ini. Tanpa Paskah nggak ada kita bisa melayani hari ini. Tanpa Paskah kita nggak bisa hari ini hidup seperti hari. Nah, kita akan belajar sedikit kenapa Yesus harus menampakkan diri. Yang pertama, kenapa Yesus menampakkan diri? Itu untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dia tidak hanya mati seperti banyak tokoh agama yang lain, tapi dia hidup kembali. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, dia menampakkan diri pada banyak orang. Dan hari ini menjadi kekuatan dan penghiburan kita, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yang pertama, kenapa dia harus menampakkan diri? Itu untuk membuktikan bahwa dia hidup. Yesus kita nggak cuma mati, dikuburkan, lalu selesai. Yesus kita mati, dikuburkan, bangkit lagi, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, hidup kembali, membuktikan dia hidup. Yang kedua,
Kenapa dia harus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya? Ketika murid-murid berkumpul, tiba-tiba dia muncul di tengah mereka berkumpul. Walaupun pada awalnya mereka mengira itu hantu dan mereka tidak percaya itu Yesus. Tetapi kita akan belajar yang kedua bahwa dia mau mengingatkan murid-muridnya. Hari ini Anda, saya, murid Tuhan, bahwa ada misi, yaitu misi kerajaan Allah untuk menyelamatkan dunia. Ada misi kerajaan sorga untuk menebus semua orang dari dosa, dari kegelapan, dari kutuk, dan masuk. Ada misi kerajaan Allah. Yang kedua, kenapa Yesus menampakkan diri? Dia mau mengingatkan murid-muridnya bahwa dia datang ke dunia membawa misi. Lalu dia memilih murid-muridnya juga untuk sebuah misi. Sama seperti dia memilih Anda, memilih saya untuk sebuah misi, yaitu misi kerajaan Allah. Untuk apa? Membebaskan banyak orang supaya orang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Dia mau mengingatkan bahwa pelayanan itu penting. Dia mau mengingatkan bahwa dia tidak main-main. Dia 3,5 tahun hidup sebagai manusia bersama murid-muridnya. Lalu menjelang dia kembali kepada Bapaknya, naik ke surga, dia mengingatkan 3 hal. Di Kisah Rasul 1, murid-muridnya disuruh tinggal. Kamu jangan pergi, kamu harus bersama-sama. Alkitab berkata ada 120 orang waktu itu berkumpul bersama. Kamu jangan pergi sampai kamu diberikan kuasa dari surga kepadamu. Menurut saya, yang pertama, dia ada beberapa hal penting yang dia ingatkan tentang pelayanan. Yang pertama adalah komunitas. Gereja, sekumpulan orang. Eklesia kan berarti sekumpulan orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Dalam bahasa Portugis menjadi igreja. Dalam bahasa Indonesia hari ini kita mengenalnya gereja. Yang pertama, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap punya komunitas. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi seperti saat ini? Kita ada PSBB kalau di Indonesia, namanya pembatasan sosial berskala besar. Lalu kita tinggal di rumah masing-masing. Kita tetap bisa berkomunitas dengan media sosial yang kita. Yang kedua, beberapa hal yang penting dalam pelayanan. Kepemimpinan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Anda bisa baca di sana. Yang ketiga, perjamuan kudus. Baca di Lukas 24 ayat 25. Kemudian kita lihat di 1 Korintus pasal 11, Rasul Paulus menulis di sana ayat 23 sampai 25. Jadi begitu kita perjamuan kudus, kita mengingat kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi perjamuan kudus dikerjakan untuk kita memperingati dan memberitakan kematian Tuhan itu yang bangkit dan hidup kembali sampai dia datang, Maranatha. Kita akan belajar tentang makna dari kenaikan Yesus ini. Jadi tadi kita belajar tentang mengapa dia menampakkan diri. Sekarang kita belajar makna kenaikan Yesus. Setelah 40 hari dia menampakkan diri dengan murid-muridnya, murid-muridnya disuruhnya untuk tinggal di Yerusalem. Ada beberapa gereja hari ini melakukan ibadah 10 hari menanti pencurahan Roh Kudus. Jadi setelah Yesus menampakkan diri, 10 hari menjelang dia naik ke surga, lalu Roh Kudus dicurahkan, murid-muridnya disuruh tinggal di Yerusalem untuk diperlengkapi kuasa dari tempat maha tinggi. Nah, makna dari kenaikan Yesus menurut Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Dan juga dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai 8. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Kemudian di Yohanes 16 ayat 7 sampai 8.
kita bisa belajar bahwa Yesus naik ke surga. Yang pertama, untuk menyediakan tempat. Yohanes 14 ayat 2-3 berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kematian adalah hal yang pasti. Meninggal adalah hal yang pasti. Dan kematian tidak bisa diwakilkan. Kita harus menghadapinya sendiri, masing-masing, untuk kita meninggal itu. Masalahnya, kita harus percaya bahwa ada kehidupan di dalam kematian. Kita harus percaya ada kehidupan setelah kematian kita. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi Anda dan bagi saya. Yang kedua, dia naik ke surga. Di Yohanes 16, kita akan melihat sebentar. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak mau percaya kepadaku. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga adalah supaya Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita, yang mengingatkan kepada kita, satu, tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Jadi penghakiman itu ada. Yang ketiga, kenapa Yesus naik ke surga? Di kitab Yohanes pasal 4 ayat 23, ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, Yesus berkata begini, akan tiba waktunya para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan di dalam kebenaran. Akan menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Kalau Yesus masih ada di bumi, maka penyembahan kita akan terfokus dengan pribadi. Kalau Yesus ada di bumi dan tinggal di Yerusalem, maka penyembahan kita akan terfokus dengan tempat. Jadi kita harus datang ke Yerusalem, harus menyembah arah Yerusalem barangkali. Tetapi karena Yesus naik, maka penyembahan kita tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh keadaan dan suasana. Kita bisa menyembah Tuhan dalam situasi apapun, keadaan apapun, suasana apapun, dimanapun, kepada Tuhan, dan tetap kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Yang ketiga, kenapa Yesus naik ke surga? Supaya penyembahan kita tidak dibatasi oleh keadaan kita, tidak dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh suasana, tidak dibatasi oleh tempat, sehingga kita bisa menyembah dimanapun, termasuk yang sedang kita kerjakan saat ini. Di seluruh dunia sedang dilanda wabah, dalam bahasa Jawa namanya pagebluk, masalah yang melanda global semuanya. Tapi kita bisa tetap menyembah Tuhan di rumah kita, worship from home, stay at home, menyembah dari rumah. Tapi kita bisa terkoneksi dengan sorga bersama banyak orang seluruh dunia, umat Tuhan yang sedang menyembah Tuhan hari ini. Pelajaran yang kita bisa tahu bahwa kematian Yesus itu tidak main-main. Kematian Yesus di kayu salib itu sungguh-sungguh. Kematian Yesus itu membuktikan dia hidup. Kematian Yesus itu mengingatkan bahwa kita ada misi dari sorga.
Jadi kita hidup di dunia ini dengan misi, kita hidup di dunia ini dengan tujuan, kita hidup di dunia ini dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah itu akan tercapai dalam hidup kita, dan kita nggak akan kembali pulang sebelum kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri itu supaya kita diingatkan bahwa kita ada dalam sebuah dunia dan kita harus melayani dunia. Dan dalam pelayanan itu kita harus punya komunitas, dalam pelayanan kita itu harus punya pemimpin-pemimpin rohani. Dalam pelayanan itu kita harus terus merayakan perjamuan kudus. Nah, setelah kita belajar bahwa Yesus naik ke surga itu memiliki banyak makna, menyediakan tempat, memberi Roh Kudus, lalu kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas, langsung, tanpa batasan keadaan situasi kita. Setelah menampakkan diri itu, 10 hari murid-muridnya berdoa, menyembah Tuhan, berkumpul di sebuah tempat kecil, Loteng Yerusalem namanya, karena tempatnya di Yerusalem. Saya pernah ada di sana, tempatnya tidak cukup besar. Saya pikir dengan 120 orang itu cukup penuh tempat itu. Lalu mereka berdoa. Doa seperti apa yang mereka lakukan? Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai yang ke-14. Di sana mereka disebutkan naik ke ruang atas loteng Yerusalem, tempat mereka menumpang. Jadi mereka menumpang rupanya, bukan tempat mereka sendiri. Murid-murid Yesus. Ayat yang ke-14-nya berkata, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, termasuk Maria Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus secara manusia. Ada 2 yang saya belajar hari ini tentang 10 hari yang mereka lakukan selama berdoa. Yang pertama adalah sehati. Anak Tuhan, kita perlu bersehati. Hamba-hamba Tuhan, kita perlu bersehati. Gereja Tuhan, kita perlu bersehati. Apalagi dalam situasi seperti hari ini, wabah virus melanda di mana-mana. Kita harus tetap sehati. Ini bukan waktunya kita mencaci maki satu dengan yang lain. Kita menjelekkan doktrin satu dengan yang lain. Kita menyalahkan aliran gereja yang lain. Lalu kita berkata kita yang paling benar. Bahkan beberapa statement untuk menghakimi hamba Tuhan lain atau gereja lain. Kita tidak perlu mengerjakan itu. Karena Tuhan tidak mau itu kita kerjakan. Yang Tuhan mau saat ini, kita bersehati. Satu, untuk kita sama-sama merendahkan diri dengan Tuhan. Sehati itu artinya adalah memiliki kerinduan yang sama, memiliki tujuan yang sama, memiliki arah yang sama. Tujuan kita hari ini, worship from home, berdoa dari rumah, stay di rumah, berdoa bersama saudara-saudara yang lain adalah supaya virus ini segera selesai. Wabah ini bisa segera selesai. Tapi tentu saja ada tujuan Tuhan. Tentu saja kalau itu selesai nanti nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Yang kedua, sehati itu artinya seia sekata. Daripada kita berkata menghakimi orang yang lain, mari samakan perkataan kita. Virus COVID-19 segera berhenti. Mari kita sehati sama-sama. Kemurahan Tuhan terjadi atas Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Pengenalan akan Tuhan akan turun atas negeri ini dari Sabang sampai Merauke seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi semua yang terjadi untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ibrani pasal 12 berkata bahwa semua akan digoncangkan. Yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Jadi hari ini supaya kita tahu bahwa kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang pertama, murid-murid berdoa dengan sehati, seia sekata, setujuan, searah, yaitu kemuliaan Tuhan. Ayo kita berdoa, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang berikutnya, murid-murid berdoa dengan tekun. Sekali lagi mereka berdoa dengan tekun. Saya harus jujur, saya juga mengalami fase di mana merasa lemah. Fase merasa kapan ini segera berakhir, kapan masalah ini segera selesai, kapan keluarga saya dipulihkan, kapan kota dan negara saya mengalami kemuliaan Tuhan. Tetap bertekun.
mukjizat masih ada. Pasti terjadi. Tekun itu artinya berkeras hati dan terus sungguh-sungguh berusaha. Keraskan hati, kuatkan hati, yakinkan hati untuk sungguh-sungguh berdoa. Bertekun itu artinya memegang apa yang dijanjikan. Tentu saja mereka bertekun, murid-murid itu memegang janji yang dikatakan oleh Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kepadamu kuberikan kuasa untuk kamu menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah, dalam renungan kita hari ini kita belajar bahwa from Passover to Pentecost, dari Paskah menuju Pentakosta ada 50 hari. Yang terjadi adalah Yesus menampakkan diri untuk membuktikan dia hidup. Yesus menampakkan diri untuk menyadarkan, mengingatkan misi kerajaan Allah. Yesus menampakkan diri supaya dalam pelayanan kita tidak lupakan hal-hal yang penting, yaitu berkomunitas, yaitu memiliki pemimpin yang harus kita hormati, dan perjamuan kudus. Dalam 50 hari menjelang Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Yesus naik ke surga sebelum pencurahan Roh Kudus itu, untuk kita diingatkan bahwa Dia menyediakan tempat buat kita, bahwa Roh Kudus akan diberikan bagi kita, bahwa ibadah kita hari ini adalah ibadah yang tidak dibatasi oleh keadaan dan situasi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya, tetaplah yakin. Lakukan hal-hal yang bisa kita gunakan dalam hidup kita untuk memberkati orang lain. Mungkin hal-hal itu hal-hal kecil, seperti yang mungkin kita tidak punya, seperti orang-orang lain berbagi sembako dalam jumlah besar, memberi orang lain makanan. Saya lihat di TV banyak orang berbagi kepada orang lain, membagi pada orang. Lakukan dari apa yang bisa kita lakukan. Berbagi dari apa yang kita bisa bagikan, apa yang kita punya. Mengerjakan dari hal kecil. Kita punya mimpi besar, tapi kerjakan dari hari kecil. Dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama, minta kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami semua. Tuhan melawat kota dan bangsa kami, gereja Tuhan. Kami hanya mau belajar percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk kami dan akan mengingatkan kepada kami tentang Tuhan, akan mengingatkan kami tentang kemurahan Tuhan. Bapa, kami berdoa virus yang melanda dunia segera selesai, masalah yang terjadi segera selesai. Kami berdoa percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat terus semangat. Semangat terus semangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya.